juga membuktikan dari 908 responden itu sekitar 30,4%-nya itu mereka lebih banyak subscribing untuk SaaS ya atau software as service ini ketika pandemi karena mereka ngerasa SaaS ini membantu mereka untuk berkomunikasi dengan satu lainnya juga. Oke, next. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong software gitu ya, sebenarnya apa sih challenge-nya gitu? Sebenarnya challenge-nya banyak banget, cuma di sini aku mau mengangkat beberapa hal aja sih, seperti misalnya market penetration. Market penetration ini adalah ketika seseorang mungkin mau memakai software tersebut, tapi mungkin memiliki keterbatasan atau mungkin ada beberapa hal yang harus dimengerti gitu kan, dan akhirnya kayaknya kita belum bisa pakai deh karena kita masih belum ngerti seperti itu. Terus ada juga operational efficiency. Kalau misalnya teman-teman berpikir SaaS company itu software kayaknya nggak banyak duit deh. Nah mereka teman-teman salah karena sebenarnya SaaS company ini operasionalnya sangat-sangat besar ya dari sisi data analis, project manager, product manager semuanya itu mereka berkolaborasi satu sama lain dan bisa dibilang memang untuk SaaS company itu mostly operational cost-nya itu mereka cukup besar karena mereka banyak involved dengan teknologi. Terus juga financial stability. Seperti yang tadi aku bilang barusan bahwa untuk beberapa perusahaan startup ini memang relying on investor kan, relying on external funding. Jadi ketika marketnya mungkin belum reaching target, tapi they still have a lot of high operational cost gitu kan. Nah ini akan membuat financial stability perusahaan tersebut juga jadi nggak terlalu baik gitu ya. Terus juga kita di SaaS itu sering mengalami namanya talent acquisition. Talent acquisition ini lebih kepada kita nge-hire orang dan lain-lain ya. Ternyata mungkin belum cukup dari sisi operasionalnya dan akhirnya kita harus mencari orang lagi atau mungkin karena teknologinya atau request dari klien juga sering berubah-berubah, kita sering mengalami yang namanya talent acquisition yang cukup sering gitu ya. Lalu juga ini salah satu hal yang cukup menarik dari expansion on new market gitu karena untuk software sendiri itu marketnya tidak mungkin bisa for all of us ya. I mean it should be segmented gitu. Mungkin kalau aku bilang Canva itu banyak orang-orang yang mahasiswa mungkin bisa pakai gitu kan, terus juga mungkin beberapa pebisnis dan lain-lain. Tapi mungkin Canva tidak bisa dipergunakan, tapi mungkin jarang dipergunakan dengan let's say orang-orang yang berkutit dengan mathematic model or something like that gitu kan. Nah jadi memang expansion on new market ini jelas salah satu challenge tersendiri untuk perkembangan SaaS company. Nanti aku kasih tahu gimana cara critical thinking-nya. Oke, next. Nah, jadi kalau ditanya, sebenarnya kakak ngapain sih di CEO Office gitu ya? Jadi bayangkan kita jadi mini CEO dari sebuah perusahaan gitu. Kita dituntut untuk memiliki strategic thinking, creative thinking, critical thinking about what actually happen in the companies gitu kan. Tapi untuk di sini aku cuma pengen nge-highlight dari sisi critical thinking-nya karena I think this is nggak bisa dibilang paling penting sih, tapi semuanya penting. Cuma mungkin proporsinya untuk hari ini kita lebih fokus terhadap critical thinking gitu ya. Oke, aku jelasin dulu deh sedikit biar nggak bingung. Jadi strategic thinking ini biasanya kita melihat sebuah peluang gitu ya untuk perusahaan. Kira-kira kita bisa kita punya problem apa nih? Oh, ternyata kita punya problem misalnya karena kita software as a service, mungkin ketika ada permasalahan customer service-nya lama atau gimana gitu kan. Nah, biasanya kita di sini berpikir dituntut untuk memiliki strategic thinking gitu. Harusnya seperti apa ya? Apa mungkin saya harus evaluate dari sisi customer service-nya atau mungkin customer service-nya cepat cuma dari sisi operasionalnya lama. Jadi ya memang jadinya belum selesainya jadi lebih cepat gitu. Atau mungkin saya harus bikin istilahnya kayak rules ya, minimum time buat customer service ini
menyelesaikan salah satu masalah. Gitu. Misalnya maksimal 10 menit lah gitu. Nah, itu juga bisa. Itu kita harus pikirkan dengan segala macam things ya, dan harus dikomunikasikan juga dengan beberapa tim yang lain. Terus juga ada creative thinking. Nah, creative thinking ini biasanya kita menggunakan ketika kita mau reach a new audience atau marketing ya. Karena kita ngelihat sekarang platform udah banyak banget nih. Ada TikTok, ada Instagram ads, ada Reels, ada everything like kita kadang-kadang bingung gimana ya harusnya promotion kita harusnya seperti apa ya. Oke, kayaknya kita ikut ini aja deh karena kita lihat audiensnya itu kita audiensnya lebih banyak let's say orang-orang yang anak kuliahan sama anak kerja gitu kan yang pakai Canva misalnya. Nah, ya udah akhirnya kita dituntut untuk memilih platform-platform marketing lain yang kira-kira kita bisa gunakan nih untuk reach another audience. Nah, ini yang paling penting adalah critical thinking. Jadi critical thinking ini adalah kita dituntut untuk melihat sebuah program ya atau proyek atau mungkin issues itu dan kita benar-benar memikirkan itu nggak cuma dari sisi solving aja, strategik aja, tapi kita juga berpikir bagaimana dampak masa depan. Jadi ada yang namanya action dan consequence gitu ya. Biasanya untuk critical thinking ini memang harus di list tuh kira-kira permasalahannya apa, orang yang terlibat itu siapa, terus kira-kira ketika kita memilih solusi satu, itu siapa aja yang harus dikomunikasikan, dan bagaimana efeknya, evaluasinya seperti apa, gitu. Jadi kita benar-benar harus dituntut as a critical thinker, gitu ya. Nanti aku akan jelasin di bawah lebih banyak. Next. Oke, nah ini adalah salah satu hal yang menarik juga karena aku baca World Economic Forum itu reveal that critical thinking is one of the most demand career skill employers ya. Kalau teman-teman buka LinkedIn juga sekarang itu udah banyak banget endorse critical thinking gitu kan. Terus pikir ngapain sih berpikir kayaknya nggak perlu deh, nggak teman-teman salah karena whatever what you are doing gitu ya. Ketika kalian berada di perusahaan kalian dituntut untuk memiliki critical thinking. Sometimes we could say that this is the thinking that out of the box gitu ya, atau mungkin berpikir dari sisi bukan sisi satu aja tapi dari sisi yang lain-lain juga. Nah, seperti itu. Jadi people dengan skill critical thinking itu biasanya mereka punya sense yang lebih cepat ya atau lebih sensitif untuk menganalisis sebuah informasi. Jadi ketika ada informasi yang datang ke dia tidak langsung kayak nelen gitu ya. Tapi dia akan melihat dulu apakah benar seperti ini, bagaimana datanya, bagaimana data sebelumnya. Terus sekarang ini kebijakannya seperti apa gitu kan. Lalu mungkin dia bisa refer dengan kondisi perusahaan-perusahaan lain atau mungkin kondisi-kondisi saat ini itu bagaimana mereka meresponnya seperti itu. Jadi it's a very complicated things. It's not just about yes or no, tapi behind yes or no itu banyak banget beberapa hal yang ada di dalamnya gitu. Oke, next. Nah, ini ya, yang tadi aku bilang. Jadi, critical thinking skill itu ada apa aja sih? Ada observation, ada analytical, terus juga ada inference, ada problem solving, dan pastinya communication. Seperti yang tadi aku jabarin sedikit ya, jadi untuk critical thinking ini memang pertama kali itu kita nggak bisa langsung problem solving, nggak bisa. Karena semua itu harus dari observation dulu. Datanya seperti apa sih? Opportunity-nya seperti apa sih? Solution-nya yang menurut kalian itu seperti apa sih? Dan lain-lain gitu kan. Lalu setelah itu kita dapat observation itu, kita masuk ke analytical skill. Jadi sebenarnya kita harus mengerti itu apa yang kita temukan ya sebelumnya. Lalu setelah itu kita melihat konklusinya seperti apa. Ketika konklusinya kayaknya ini tidak sesuai deh dengan yang seharusnya, lalu kita harusnya seperti apa gitu. Nah, itu biasanya masuk ke problem solving attitude. Ketika kita sudah menemukan solusinya, kita akan berkomunikasi dengan yang lainnya untuk menjelaskan solusi yang kita approach gitu ya. Oke, next.
Nah, ini dia. Jadi kalau tadi refer beberapa problem dari SaaS sendiri ya, itu ada financial stability. Ini aku kasih contoh sedikit how to think as a critical ya. Dalam konteks let's say financial stability. Kenapa aku ngomong financial stability? Ya karena aku anak ekonomi ya, jadi ya udahlah pokoknya case-nya yang lebih mudah dimengerti aja. Oke. Jadi observasi pertama, ternyata ada pengurangan keuntungan di perusahaan yang ternyata kita lihat nih gara-gara ada cost operasional yang cukup tinggi dan beberapa customer kita itu churn gitu dari subscribe company-nya. Jadi churn itu adalah ketika kamu subscribe Netflix, terus kamu nggak subscribe lagi bulan depan. Nah, itu kamu berarti masuk di kelompok churn ini gitu. Jadi karena kebanyakan yang churn, kayaknya income kita jadi menurun ya. Kenapa ya? Terus habis itu langsung masuk ke step kedua, analytical thinking gitu kan. Kalau analytical thinking di sini, kita nggak bisa ngelihat dari sisi profit aja, tapi kita harus melihat juga dari sisi operational cost, gitu kan. Lalu biasanya di sini kita mengumpulkan beberapa data untuk operational cost, kira-kira yang mana nih yang paling besar, dan efeknya seperti apa ketika ini dikurangin atau di remove gitu ya. Lalu dari situ kita bisa melihat nih potensial loss revenue-nya. Jadi mungkin ketika kita, biasanya kan kalau misalnya meningkatkan revenue itu ada dua ya. Either kita meningkatkan profit itu sendiri dengan mungkin menambahkan orang-orang yang menggunakan software kita, atau mungkin kita mengurangi sisi dari operasional cost-nya gitu. Nah, jadi hal-hal seperti inilah harus difikirkan oleh teman-teman. Jadi nggak bisa berpikir profit, kayaknya salesnya kurang bagus deh, soalnya profit kita turun dan lain-lain. Nah, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang harus dilihat dari segala sisi. Dari sisi marketing, dari sisi operasional, dari sisi sales, dan lain-lain. Terus kita ngelihat ternyata dari beberapa list yang tadi kita buat di analytical thinking-nya, itu customer itu yang paling banyak churn gitu. Jadi itulah yang mengurangi potensi pendapatan kita, pengurangan pendapatan kita. Kenapa sih mereka churn? Oh iya, soalnya lemot banget website kita, jadi mereka jadi males make deh. Terus kalau udah lemot, abis kayak gitu gimana? Ya mereka ngomong sih ke customer service, tapi dari customer service-nya juga lama gitu kan. Nah itu adalah salah satu temuan kita yang mungkin, oke, dari sini kita harus gimana nih gitu kan. Terus problem solving-nya gimana nih? Nah, problem solving-nya ini adalah salah satunya adalah set limit time to respond is inquiry. Jadi oke, buat kalian mungkin customer service kalian harus bisa ya untuk let's say menyelesaikan satu problem minimal 10 menit. Kalau misalnya untuk berbicaranya, kalau misalnya untuk solving semua sampai operation dan lain-lain, 1 kali 24 jam gitu. Dan itu mungkin tergantung dari sisi kliennya. Kalau misalnya kliennya yang big client, kita bikin let's say 1 kali 3 jam gitu. Dalam 3 jam gitu ya. Jadi dalam 3 jam servisnya itu akan kembali lebih normal dan lain-lain. Terus kita juga melihat as a secondary action ya, for our observation itu kan ada high operational cost. Jadi kita mau ngelihat gimana nih sebenarnya budget planning dari semua teams gitu. Apakah mereka sudah memiliki standar sendiri dan lain-lain gitu. Untuk melihat sebenarnya bisa nggak sih operational cost-nya ini dikurangin gitu. Misalnya kita yang tadinya diskonnya 30%, jadi kita bikin cuma 10% dan lain-lain gitu. Dan pastinya yang terakhir adalah communication, di mana ketika kita membuat sebuah kebijakan, sebuah keputusan, hal ini harus dikomunikasikan kepada seluruh tim di perusahaan. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita cuma ngomong ke customer service doang, tapi kita juga harus ngomong ke sales, ke account management, ke POPs, ya, ke operation, dan lain-lain. Karena ini membuat kita tuh jadi lebih align dengan kebijakan yang diterapkan di perusahaan. Apalagi di startup itu pasti problem arise-nya itu cepat banget, dan kita juga harus itu cepat untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Oke, next. Nah, kalau yang ini dari expansion on new market ya. Jadi kalau dari tadi aku ngomong terhadap sisi profit loss analysis-nya, kalau di sini aku pengen bilang terhadap marketingnya. Biasanya dalam sebuah
perusahaan itu pasti akan menggunakan namanya marketing tools ya. Di sini aku kasih contohnya marketing tools-nya itu ada Google dan Facebook Ads. Jadi kalau Google dan Facebook Ads ini ada yang mereka tuh bekerjanya, mereka nge-charge kita ketika ada orang yang ngeklik ads kita seperti itu ya. Terus kita juga bisa nge-reach banyak banget audience targetnya dan lain-lain. Dan kalau misalnya paid marketing itu pastinya ada cost, dan kebetulan kayaknya cost-nya tuh tinggi banget nih gitu dalam perusahaan ya. Kita harus ngelihat nih kenapa nih kok udah cost-nya tinggi tapi audiensnya ini belum banyak yang ngerti tentang perusahaan kita, yang menggunakan software kita. Ini harus kenapa nih? Oke, nah sekarang harus dilihat dulu dari sisi paid marketingnya itu. Sebenarnya achievement-nya mereka gimana sih? Apakah benar-benar sesuai dengan yang kita targetkan? Misalnya kita pengen 10.000 orang melihat website kita dalam satu hari. Ternyata udah dikasih iklan di Google dan Facebook Ads, mereka cuma ngeklik, let's say cuma 5.000. Berarti kan ada gap kan. Oke, ini kenapa nih gitu. Ternyata mungkin mereka ngerasa, cuma ngelihat doang nih, nggak seru, nggak ada free demo atau gimana. Aku pengennya tuh mau nyoba langsung gitu loh, dan lain-lain. Nah, mungkin dari situ kita bisa membuat sedikit survei ya, atau pertanyaan lah, sedikit pertanyaan kepada beberapa customer kita, itu mereka dengar company kita dari mana sih? Kalau udah dengar dari situ, biasanya kita akan nge-list tuh beberapa marketing channel yang oke gitu ya untuk kita promosi. Makanya kalau teman-teman sering buka website tuh biasanya mereka bikin questionnaire ya, at the end of their service gitu, biasanya mereka nanya, kamu dengar kita dari mana gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan gitu. Oke, ternyata kayaknya kita lebih bagus deh kalau kita bikin pameran gitu. Terus kita juga bikin free demo buat orang-orang yang pengen tahu software kita dan lain-lain. Kita bisa kasih mereka kok 1 bulan dan lain-lain. Terus kita bisa kasih tahu mereka, kita bisa bantu mereka juga untuk menggunakan software kita gitu. Intinya kayak assistance one-on-one lah. Oke, dari situ ternyata kita ngelihat, kita komunikasi juga dengan beberapa tim ya, beberapa orang marketing juga untuk melihat seberapa efektif sih kira-kira channel marketing kita. Dari situ seperti biasa terakhir adalah komunikasi. Mungkin perusahaan tersebut bisa membuat sebuah tim yang fokus terhadap expansion market, including the preparation and execution for marketing gitu. Jadi banyak klien juga tertarik dengan adanya software ini karena mereka bisa coba langsung nih gimana sih prosesnya dan lain-lain. Dan komunikasi interpersonal di company-nya juga harus tetap inline, jadi makanya mungkin komunikasinya ada mungkin meeting 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali melihat bagaimana perkembangan dari proyek ini gitu sih. Oke, next. Nah, we're going to the last slides ya. Jadi untuk critical thinking ini sebenarnya yang paling penting teman-teman, itu kita harus tahu problemnya di mana. Ya, misalnya di dalam suatu perusahaan ketika memiliki problem yang tadi aku bilang finansial gitu kan, kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk, kayaknya kamu nggak jualan deh, kamu gimana, kamu nggak bisa. Kita harus melihat itu dari segala sisi. Jadi identify right problem areas itu adalah penting. Terus yang kedua ini adalah start small ya. Start small tadi refer untuk beberapa untuk kasus yang sebelumnya. Yang marketing itu aku start small as asking a customer, mungkin mereka punya concern terhadap perusahaan kami dengan atau mungkin beberapa kritik, atau mungkin kira-kira mereka aku kayaknya sering aku daftar di software kalian karena aku ngelihat iklannya di Facebook atau aku ngelihatnya di Instagram dan lain-lain kan. Jadi kita harus melihat tuh dari mana sih titik awal mulainya gitu. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke titik akhirnya. Dan jangan lupa timeline itu penting banget ya. Ini salah satu hal yang terkadang banyak dilupakan oleh orang-orang karena biasanya dalam sebuah perusahaan itu, nggak biasanya sih, maksudnya most of the people sometimes mereka itu lupa bikin deadline gitu ya. Jadi akhirnya mungkin program ini bagus,
tapi jadi tidak efisien, atau mungkin malah program ini malah nggak bagus, tapi karena kita nggak tahu kapan berakhirnya, jadi malah nggak efisien. Gitu. Jadi time management is very important. Terus juga act preemptively, ini teman-teman harus berpikir terdepan ya, harus berpikir in the future gitu. Prospeknya seperti apa sih ketika saya memilih keputusan ini, lalu apa konsekuensinya di masa depan dan lain-lain. Oke, satu buku yang mungkin rekomen banget nih buat teman-teman baca, apalagi karena masih semangat belajar, pasti semangat masih di uni level gitu ya. I would recommend this book. Ini Daniel Kahneman, dia adalah Nobel Prize winner untuk behavioral economics gitu. Jadi dia tuh lebih fokus terhadap bagaimana sih seseorang berpikir untuk merespon suatu masalah. Apakah dia berpikir dengan sistem satu, di mana pikirannya cepat, otomatis, efisien gitu kan. Tapi terkadang itu mungkin ada beberapa hal-hal yang miss, atau mungkin jadi misjudgment seperti itu. Atau mungkin orang tersebut lebih berpikir dengan sistem dua, yaitu slow, effortful, dan control gitu. Sebenarnya dari sistem 1 dan 2 ini nggak bisa dibilang semuanya baik dan semuanya buruk. Di dalam buku ini diceritakan bahwa kita dituntun untuk sistem mana sih yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan suatu masalah dan lain-lain gitu. Jadi it is not really necessary to think fast all the time. Jadi kita di sini dikasih gambaran lah sedikit gitu ya. Bagaimana sih kamu menghadapi masalah? Kamu harus berpikir cepat atau kamu harus berpikir controlled, effortful, dan lebih memiliki pertimbangan dari yang lain-lain gitu ya untuk drowning your decision gitu. Oke, kayaknya itu aja deh, boleh nanya-nanya. Thank you. Oke, aduh sayang banget nih Kak Saras, waktu diskusi kita udah harus diakhiri gitu ya. Harus diakhiri ya. Tapi kita berharap banget Kak Saras suatu hari nanti kita bisa gabung lagi buat diskusi-diskusi lagi ya Kak Saras ya. Sure, boleh. Thank you banget buat waktunya, terus buat materinya yang insightful juga buat kita semua. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya mengenai materi kita pada siang hari ini, bahwasanya critical thinking itu adalah sebuah proses berpikir yang nggak ada batas waktunya. Selama kita hidup, selama kita menghadapi masalah, maka kita akan terus melaksanakan proses critical thinking. It's a lifetime study gitu ya. Jadi aku harapkan teman-teman dari sini dapat sesuatu dan terinspirasi gitu ya, bahwa ini adalah sebuah soft skill yang memang bahwasanya dituntut untuk dimiliki di era sekarang ya, baik untuk personal problem maupun nanti teman-teman di dunia kerja. Gitu ya, terima kasih Kak Saras atas waktunya. Di sana jam berapa nih sekarang Kak Saras di Greece? Jam 7.30. 7.30 pagi, masih pagi di sana. Kita udah siang di sini. Oke, thank you Kak Saras atas waktunya. Thank you Evanol. Ya, thank you. Oke, kau kembalikan lagi ke MC ya. Terima kasih. Selamat siang.